Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari saya Marsentin Arya Seven dari SDN 1 Ploso Pacitan. Saya Neti Farida Utami dari SD Negeri 1 Kayen Pacitan. Dan saya Elia Agustin Widiawati dari SDN Negeri 1 Ploso Pacitan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Santi. Waalaikumsalam Bu Elia. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Moga Bu, jenengan apa kabar? Alhamdulillah baik Bu. Baik Bu Sentin. Hari ini Bu Sentin akan melaksanakan proses coaching. Ya Bu. Dan sebelum akan melaksanakan proses coaching hari ini, saya akan membicarakan kepada Ibu tentang rubrik penilaian yang akan dilaksanakan. Baik Bu Sentin. Pada saat coaching nanti antara coach dan coaching nanti yang akan saya amati yaitu untuk rubriknya nanti apakah sudah sesuai dengan alur kita, kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach, dan nantinya saya juga akan mendengarkan bagaimana respon dan jawaban dari coach, apakah sesuai dengan pertanyaan yang sudah Ibu sampaikan. Dan jangan lupa ya Bu, harus sesuai dengan prinsip coaching, antaranya yaitu ada kemitraan, ada proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi Bu. Jadi nanti sebelum dilakukan proses observasi, ada sedikit yang ingin saya tanyakan Bu. Monggo Bu. Baik, untuk pertanyaannya, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pastinya mendengarkan aktif, kemudian kehadiran penuh dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach. Baik Ibu Senti, jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi ini ya Bu ya, dari kehadiran penuh, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan secara aktif. Baik, dari ketiga kompetensi tadi, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan? Secara spesifik saya ingin mengembangkan yang mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach. Baik Bu, jadi 2 ya yang ingin Ibu kembangkan pada saat pelaksanaan observasi ini nanti. Kemudian indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan apa yang ingin Ibu capai pada saat observasi? Saya ingin coach itu menemukan solusi dari permasalahannya, kemudian bagaimana atau apa langkah-langkah yang diambil coach untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ibu Sentin, jadi indikator ketercapaian pada saat pelaksanaan observasi nanti, Bu Neti dapat menemukan sendiri masalah yang dihadapinya, kemudian menemukan solusinya, seperti itu ya Bu? Betul Bu. Baik Bu Sentin, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silahkan Bu Sentin untuk melaksanakan proses coaching sebaik-baiknya ya Bu. Dan obrolan kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih ya Bu Sentin. Sama-sama Bu, monggo. Apa kabar Bu Neti? Baik Bu Sentin. Bagaimana kabar Bu Sentin? Alhamdulillah baik juga. Tadi Bu Neti bilang kalau mau cerita sesuatu kayaknya serius banget. Mau cerita apa Bu? Itu Bu, saya ingin menceritakan tentang masalah yang ada di sekolah saya Bu Sentin. Kebetulan sekarang saya ada waktu longgar Bu, ya sekitar 15-20 menit lah. Monggo silakan, mau cerita apa? Begini Bu Sentin, di sekolah saya ini saya lihat siswanya itu cepat bosan kalau menerima pembelajaran. Setelah saya amati,
Ternyata rekan-rekan guru di sekolah saya itu pembelajarannya monoton gitu Bu Sentin, yaitu dengan cara ceramah dan eh, pemberian tugas saja Bu Sentin. Padahal mereka itu bisa memanfaatkan media yang ada di sekolah dan sarana dan prasarana yang ada di sekolah seperti di kebun, di lapangan, di perpustakaan, di taman, dan sebagainya. Itu kan bisa digunakan untuk media pembelajaran di sekolah. Tapi rekan-rekan guru di sekolah saya itu tidak memiliki inisiatif untuk menggunakan sarana atau media yang ada di sekolah. Mereka tetap menggunakan pembelajaran yang itu saja, yang monoton. Jadi monoton gitu ya Bu? Iya, Monoton, tidak terus variatif kemudian- gitu ya Bu. iya. Jadi siswa itu pada waktu pembelajaran di sekolah kan ya kurang antusias belajarnya, cepat merasa bosan. Gitu Bu Sentin permasalahannya. Sebelum kita mulai ke permasalahannya gitu, dari percakapan kita hari ini, apa yang ingin panjenengan harapkan? Yang saya harapkan dari percakapan ini ya ada perubahan gitu loh Bu ya. Perubahan setidaknya sedikitlah terlihat ada perubahan cara pembelajaran oleh rekan-rekan guru di sekolah kami, ya dirubah sedikit lah Bu, mungkin dengan menggunakan metode, media, strategi yang bervariatif gitu ya Bu, dan menggunakan media atau sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Itu Bu Sentin. Jadi panjenengan ingin adanya perubahan gitu Ibu dari rekan-rekan guru di sana terkait dengan cara mengajarnya, gitu ya? Iya Bu Sentin. Lebih spesifik lagi Bu, perubahan yang seperti apa yang panjenengan harapkan? Ya, perubahan yang menuju lebih baik seperti penggunaan metode yang bervariasi, terus pemanfaatan media, kemudian memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Sebenarnya sudah ada Bu Sentin, sarana dan prasarana itu yang ada di sekolah, namun mereka tidak menggunakannya secara maksimal gitu Bu Berarti Sentin. kurang variatif ya Bang ya? Iya. Sekarang gini Bu, kalau misalnya variatif yang baik itu nilainya 10, ya. Di sekolah panjenengan itu levelnya sampai nilai berapa ya Bu? Kalau di itu levelnya berapa ya? Levelnya 5 Bu kalau saya menilai, karena masih banyak ya walaupun sudah ada yang menggunakan sarana dan prasarana di sekolah dan sudah melakukan pengembangan diri seperti penggunaan teknologi, penggunaan PowerPoint, tapi sebagian besar guru di sekolah saya itu masih menggunakan metode ceramah dan pemberian tugas gitu ya Bu, meskipun sudah menggunakan PowerPoint dan sebagainya, tapi metodenya hanya itu-itu saja. Terus tidak menggunakan sarana dan prasarana atau menggunakan media yang bervariatif gitu Bu Sentin. Kemudian tadi jenengan nilainya 5 ya. Yang jenengan harapkan rekan-rekan guru Anda itu mencapai nilai berapa Bu? Sepertinya ya tidak terlalu banyak ya Bu Sentin, karena kita kan sedang berusaha untuk adanya perubahan, walaupun tidak signifikan, setidaknya ada perubahan sedikit gitu loh Bu. Pengennya di level 7. Ya pengennya di level 7 dulu gitu ya Bu, karena sebenarnya ada juga sih guru yang antusias, namun masih bingung cara memulainya itu seperti apa, gitu Bu Sentin. Kalau sudah seperti itu, sekarang langkah-langkah yang ingin panjenengan lakukan untuk membantu guru-guru agar melakukan perubahan pembelajaran itu seperti apa Bu? Pertama, yang akan saya lakukan berkomunikasi dulu kepada rekan guru. Lalu
mendiskusikan kepada semua rekan-rekan guru yang ada di sekolah kami yang ingin adanya perubahan dalam pembelajaran. Terus kemudian bila ada guru yang ingin perubahan, saya akan melakukan pendampingan Bu Sentin, lalu mentoring gitu Bu Sentin. Berarti jenengan akan melakukan mentoring ya Bu. Kemudian selain mentoring, strategi apa atau strategi lain yang bisa dilakukan untuk perubahan di sekolah panjenengan itu apa ya Bu? Selain mentoring, strategi yang lain yang akan saya lakukan untuk melakukan perubahan di sekolah saya mencakup masalah yang besar itu bisa dilakukan dengan pelatihan, lalu workshop ya, kan biar mengena ke semua guru. Itu Bu Sentin. Berarti tadi ada mentoring, kemudian ada workshop, gitu. Kemudian yang dapat dilakukan saat ini, kemudian membuat guru-guru itu nyaman, itu menggunakan metode yang mana Bu? Yang saya lakukan untuk pertama kali itu nyamannya, untuk yang lebih mengena itu mentoring dulu ya Bu. Ibu, saat melakukan mentoring nanti siapa yang panjenengan inginkan untuk membantu? Saya ingin teman yang jago IT ya Bu, nanti bisa membantu saya. Kita akan menanyakan konsep dulu, karena Bu Api, Bu Titis itu kan sudah melaksanakan pelatihan guru penggerak. Jadi nanti saya minta bantuan mereka untuk melaksanakan mentoring tersebut, sehingga nanti sasarannya lebih banyak tercakup. Berarti nanti panjenengan akan melakukan kolaborasi dengan guru lain, Ibu? Iya benar Bu Sentin, saya akan melaksanakan kolaboratif dengan teman yang sefrekuensi dengan saya. Nah Bu Neti, apa komitmen panjenengan terhadap rencana penyelesaian masalah yang dapat panjenengan terapkan nanti? Tentu saya akan melakukannya secara konsisten Bu Sentin, sampai terlihat perubahan yang terjadi dalam melaksanakan mentoring nanti, dan rekan-rekan guru melaksanakan perubahan dalam pembelajarannya sehingga anak-anak itu lebih antusias untuk belajar. Kemudian dari perbincangan ini, apa yang Bu Neti rasakan sekarang? Tentunya sekarang saya merasa lega dan nyaman, dan saya juga merasa terima kasih kepada Bu Sentin sudah mau mengobrol dan meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah saya, sehingga saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Yang sebelumnya saya merasa bingung bagaimana cara mengatasinya. Terima kasih ya Bu Sentin. Sama-sama Bu, baik. Semoga langkah-langkah yang tadi sudah disampaikan dan yang direncanakan dapat terlaksana, kemudian bisa membantu membawa perubahan pembelajaran dari rekan-rekan guru di sekolah panjenengan. Kemudian mudah-mudahan juga murid-murid Bu Neti dapat lebih antusias dalam belajar dan tidak bosan lagi. Pertanyaan terakhir nih Bu, dari percakapan ini apa sih yang Ibu dapatkan? Dari percakapan dengan Bu Sentin, saya mendapatkan gambaran bagaimana saya memberikan perubahan di sekolah saya dan memberikan dampak pada rekan-rekan guru di sekolah saya itu untuk memberikan perubahan cara pembelajarannya kepada siswa-siswa di sekolah saya. Jadi siswa-siswa di sekolah saya nanti bisa antusias belajarnya. Gitu Bu Sentin. Wah, hebat sekali Bu Neti. Percakapan ini nanti saya ingin mendapatkan cerita lagi dari Bu Neti
setelah melakukan mentoring dengan rekan guru, kemudian untuk sekarang ini mohon maaf Bu, waktunya saya rasa cukup. Lain waktu kita ngobrol lagi ya. Terima kasih Bu Sentin atas kesempatan dan waktunya. Bu Sentin telah mendengarkan cerita saya dan keluh kesah saya dan membantu saya untuk menemukan solusinya. Terima kasih Bu Sentin. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Sentin. Waalaikumsalam Bu. Alhamdulillah tadi sudah melaksanakan coaching ya Bu hari ini. Bagaimana perasaannya Bu? Perasaannya lega, kemudian saya merasa bisa membantu Bu Neti untuk menemukan solusi-solusi dari permasalahannya, jadi merasa plong gitu Bu. Oh, merasa plong, merasa lega ya Bu ya. Baik, jadi setelah pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan kepada Ibu Sentin. Apakah boleh? Monggo silakan. Baik Bu, untuk pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah Bu Sentin lakukan pada saat melakukan coaching dan indikator apa yang ingin dicapai serta pengembangannya? Tadi ketika coaching dengan Bu Neti, saya sudah menggunakan langkah-langkah sesuai dengan alur tinta, yaitu yang pertama menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, kemudian lagi rencana aksi, dan yang terakhir tanggung jawab. Kemudian dengan alur tersebut saya merasa bisa menggali informasi lebih dari Bu Neti, kemudian mendorong Bu Neti untuk bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahannya. Oh, seperti itu ya Bu ya. Baik, baik Bu Sentin. Menurut saya sebagai pengamat tadi, jadi dalam proses coaching yang sudah dilakukan, itu saya lihat sudah berjalan dengan baik Bu. Kemudian juga sudah sesuai dengan alur tinta. Kemudian Bu Sentin tadi juga sudah mendorong Bu Neti untuk dapat menggali informasi dan menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya. Kemudian juga Bu Sentin tadi juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Neti sehingga Bu Neti dapat menemukan solusi dan memecahkan masalah yang dihadapinya. Nah, untuk selanjutnya, untuk pertanyaannya, kompetensi apa lagi yang ingin Bu Sentin kembangkan berdasarkan hasil dari coaching yang sudah dilaksanakan tadi? Setelah melakukan coaching tadi, saya merasa masih butuh mengembangkan untuk mengajukan pertanyaan berbobot, karena dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot itu akan bisa menggali si coach untuk menemukan informasi-informasi, fakta-fakta, kemudian cara-cara untuk menyelesaikan masalahnya, kemudian solusi apa yang terbaik yang bisa dilaksanakan, termasuk langkah-langkah penyelesaiannya seperti apa. Itu ya Bu ya, bagus sekali. Baik Bu Sentin, semoga ke depan kita bisa melakukan coaching lagi untuk lebih baik lagi dan lebih memahami alur tirta, kemudian menjadi lebih baik lagi ya Bu ya. Baik, demikian untuk observasi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih ya Bu Sentin. Kabar Bu Sentin? Alhamdulillah baik Bu. Panjenengan apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Ada perlu apa Bu di sini? Mau sharing sedikit Bu. Oh iya, mau sharing apa? Silakan. Begini loh Bu, saya kan baru beberapa hari ini ngajar kelas 3. Sebelumnya saya ngajarnya di kelas 6. Dimana kalau kelas 6 itu kan anaknya sudah bisa dianggap besar-besar ya Bu. Terus bisa sudah tahu kalau ini benar, ini salah, kayak gitu Bu. Kemudian kalau diajak ngobrol itu lebih enak. Kalau misalnya dia melakukan kesalahan itu juga lebih enak gitu loh Bu cara mengatasinya. Terus kalau kelas 3 kan kayak belum gimana ya Bu, gitu loh Bu pokoknya kalau kelas 3 itu. Oh, jadi intinya panjenengan kurang menguasai di kelas 3 ini ya Bu ya? Iya. Selain itu ada lagi apa Bu? Selain itu kan kelas 3 ini kurikulumnya baru Bu, kurikulum merdeka, sedangkan saya belum punya pengalaman untuk kurikulum merdeka. Sebelumnya saya memakai kurikulum
gitu loh Bu, yang mau kita obrolkan. Oh ya ya ya, saya mengerti. Dalam obrolan kali ini, apa yang ingin Bu Sentin dapatkan? Saya itu ingin mencari solusi biar saya itu bisa menjadi guru yang baik, kemudian bisa mengkondisikan kelas, bisa melayani murid-murid saya, bisa memfasilitasi murid-murid saya, kemudian menjadi guru seperti apa yang mereka harapkan. Tetapi sampai sejauh ini saya itu kayak belum punya gambaran apa-apa gitu. Baik, kalau menurut Bu Sentin, guru yang baik dan ideal itu yang seperti apa? Guru yang baik ya seperti yang saya sebutkan tadi Bu, yang bisa mengkondisikan muridnya, terus bisa mengakomodir muridnya misalnya sesuai dengan minatnya, yang minat baca, yang minat menggambar, misalnya seperti itu Bu. Oh, jadi guru yang baik itu pada intinya bisa mengakomodir muridnya sesuai minatnya, gitu Bu Sentin. Iya betul. Nah, kalau yang ideal di angka 10, berada di rentang berapa proses pembelajaran Bu Sentin saat ini? Berapa ya Bu? Sebenarnya beragam sih Bu. Saya itu sudah gimana ya, merasa sudah punya kekuatan di bidang permainan misalnya, terus ice breaking seperti itu saya bisa Bu. Cuma eh, gimana ya Bu, kalau untuk menghadirkan siswa secara penuh present gitu, terus masalah materi dan sebagainya, kalau di rata-rata kayaknya di angka 5 deh Bu, tapi bingung juga sih. Oh, berarti di angka 5. Kalau begitu, menurut Bu Sentin, apa kendala yang dihadapi sehingga membuat proses pembelajaran terasa berat? Kendala yang saya rasakan sejauh ini kayak kurang percaya diri gitu loh Bu. Saya itu kayak merasa kayak kurang pede untuk memberikan pengarahan-pengarahan atau materi pada siswa. Jadi kayak muncul pikiran-pikiran yang membuat saya tidak percaya diri itu. Contohnya seperti apa? Coba jelaskan. Misalnya ya, sebelum saya masuk kelas itu sudah ada pikiran-pikiran nanti anak-anak bisa nggak ya, kayak gitu loh Bu. Misalnya pas saya ngasih materi ini dengan metode ini, anak-anak bisa paham nggak ya, terus kayak nanti kalau saya di kelas diterima nggak ya sama anak-anak, kayak gitu loh Bu. Soalnya kan saya itu pengalamannya di kelas tinggi Bu, jadi sebenarnya sih pertanyaannya sepele, cuma saya itu kayak jadi bimbang gitu loh Bu. Baik, kalau untuk peningkatan dari angka 5 yang Ibu sebutkan tadi, Bu Sentin ingin meningkatkan ke angka berapa? Berapa ya, 7 atau 8 deh kayaknya Bu. Kok soalnya kalau 9 atau 10 itu berat saya rasa. Gimana Bu itu? Enggak loh Bu Sentin pasti bisa. Oh iya, apa Bu Sentin yang akan dilakukan untuk mencapai di level 8 sesuai harapan Bu Sentin? Saya itu sebenarnya sudah melaksanakan Bu, kayak membuat modul ajar yang menarik, kemudian membuat atau memakai media yang inovatif, terus menyisipkan permainan-permainan, ice breaking dalam setiap pembelajaran sebenarnya sudah. Pas sebenarnya pembelajarannya sudah menarik ya Bu. Terima kasih Bu. Kalau begitu, apakah yang ada yang bisa Bu Sentin lakukan untuk meningkatkan kepercayaan diri Ibu agar proses pembelajaran berjalan lancar sesuai harapan? Saya ingin menggali potensi yang ada di diri saya dengan cara mengikuti pelatihan-pelatihan, kemudian baik itu luring atau daring yang di PMM itu. Kemudian sebenarnya saya ini sedang ikut program guru penggerak juga. Wah, bagus sekali loh Bu. Adakah materi yang berkesan yang akan diterapkan di sekolah Ibu? Kalau materi yang di pendidikan guru penggerak sebenarnya semua bisa dilaksanakan Bu. Malah itu bisa membuka pikiran saya menjadi semakin terbuka sebenarnya, kemudian membantu untuk menyelesaikan permasalahan di sekolah, terutama terkait dengan pembelajaran yang berkesan itu kayak segitiga restitusi, terus pembelajaran KST itu Bu. Pasti menyenangkan sekali ya Bu. Iya Bu, jadi saya itu punya banyak teman baru yang luar biasa dari berbagai daerah itu Bu.
Sekarang, apa yang akan Ibu lakukan selain yang sudah Ibu jelaskan tadi? Terkait dengan kelas 3 ya Bu, Iya. saya ingin melakukan kolaborasi sebenarnya dengan guru lain dan saling bertukar informasi maupun materi. Kebetulan kan di sekolah saya itu kelasnya paralel, jadi untuk kelas 3 itu ada 2 kelas. Setelah ini saya akan mencoba berkolaborasi dengan kelas sebelah. Apakah Ibu sudah melakukannya? Sebenarnya sudah pernah kita ngobrol-ngobrol beberapa kali, cuma belum secara intens gitu Bu, baru ngobrol biasa. Oh, seperti itu. Kalau begitu, apakah kegiatan tadi berpengaruh dalam proses perbaikan pembelajaran? Sebenarnya kalau kita laksanakan secara intens, saya rasa pengaruhnya akan terasa Bu. Tapi berhubung ini saya baru beberapa kali, jadi belum begitu terasa sekarang. Berarti sekarang Ibu akan melakukannya kembali? Iya Bu, jadi saya akan menghubungi Bu Sita yang guru kelas 3B itu untuk berdiskusi karena kita sama-sama kelas 3, jadi nanti kita akan coba untuk berkolaborasi. Baiklah, Bu Sentin. Selanjutnya, apa rencana yang akan Ibu lakukan beserta langkah-langkahnya? Rencana saya yang pertama itu tentu saja saya akan memperbaiki modul ajar saya. Kemudian saya akan menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi dengan KSE juga. Saya juga akan meningkatkan kemampuan mengajar saya dengan mengikuti pelatihan-pelatihan. Saya juga akan mengikuti atau berkolaborasi dengan rekan guru tadi, seperti Bu Sita tadi. Yang tidak kalah pentingnya juga, saya akan menggunakan media yang inovatif. Kemudian saya akan menciptakan metode pengajaran yang akan saya sesuaikan dengan minat murid saya. Oh gitu, saya bisa merasakannya Bu. Bu Sentin sudah sangat bersemangat sekali ya dalam hal ini. Iya Bu, saya sekarang itu mulai merasa menemukan pencerahan, kemudian ide-ide luar biasa mulai tergambar di pikiran saya. Baik, kira-kira siapa yang membantu Bu Sentin dalam menyusun dan melaksanakan rencana tersebut? Dalam menyusun rencana tentunya Bapak Kepala Sekolah, kemudian rekan-rekan guru, kemudian tidak kalah pentingnya saya akan bekerja sama dengan paguyuban, dengan orang tua murid agar semua ini berjalan lancar. Kapan Ibu akan memulainya? Saya rasa akan secepatnya Bu, kebetulan besok itu ada pertemuan dengan wali murid. Sekalian hal ini akan saya sampaikan sebagai bahan untuk rencana tindak lanjut dan evaluasi saya. Kalau dalam pembelajaran sudah saya terapkan sebenarnya dari awal itu ya, tetapi mulai sekarang lebih akan saya tingkatkan lagi. Baik, bagus Bu. Kalau begitu, apa komitmen dari Bu Sentin agar rencana tersebut bisa berjalan dengan baik? Saya akan melaksanakan secara konsisten, menerapkan ilmu yang sudah saya dapatkan baik dalam pelatihan-pelatihan maupun yang saya dapatkan di PGP. Saya juga akan meningkatkan kolaborasi dengan rekan guru, mengikuti berbagai praktik baik di intern sekolah maupun di luar sekolah. Kemudian untuk meningkatkan kompetensi diri saya sebagai pendidik. Soalnya ya saya ingin menjadi pendidik yang dirindukan murid-murid saya, diidolakan murid-murid saya. Saya juga ingin murid-murid saya itu bisa mendapatkan pembelajaran yang nyaman sesuai dengan yang mereka harapkan. Baik, bagus sekali Bu ya. Kalau begitu, adakah dukungan yang Ibu butuhkan dari pihak lain? Kalau dukungan pasti saya membutuhkan Bu, utamanya yang dari pihak sekolah itu saya butuh sarana dan prasarana, kemudian dari lingkungan dan teman-teman saya juga membutuhkan dukungan moral agar saya tetap konsisten dalam menjalani proses ini. Baik, Bu Sentin, semoga rencananya berjalan dengan baik ya Bu ya. Amin Bu, terima kasih. Nah, bagaimana perasaannya Bu setelah kita mengobrol hari ini? Perasaan saya lega Bu, lega sekali, ternyata dengan ngobrol singkat ini saya bisa menemukan ide yang luar biasa. Saya juga bisa mulai mengenali potensi yang ada pada diri saya. Saya merasa lebih percaya diri untuk menghadapi murid saya. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan curahan hati saya Bu Elia. Alhamdulillah. Akhirnya saya menemukan solusi untuk permasalahan yang saya hadapi selama ini. Terima kasih Bu. Iya, baik, sama-sama Bu. Alhamdulillah, saya juga ikut senang bisa membantu Bu Sentin.
kemudian Bu Sentin bisa merasa lega, tercurahkan semua yang ada di pikiran. Iya Bu. Kemudian ada hal lain yang ingin disampaikan Bu? Saya rasa cukup Bu. Sekali lagi terima kasih sudah meluangkan waktunya. Sama-sama Bu Sentin, saya juga senang bisa ngobrol dengan Bu Sentin, bisa bertukar pikiran. Ternyata obrolan kita sangat asik sekali Bu ini tadi. Oke Bu, terima kasih sekali lagi. Saya mohon pamit ya Bu. Ya. Sampai ketemu di lain waktu untuk mengobrolkan hal lain yang lebih menarik lagi. Baik, Mari Bu, saya pamit Bu. sampai jumpa. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Bu Elia? Alhamdulillah baik Bu. Panjenengan bagaimana? Alhamdulillah sehat Bu Elia. Bu Elia datang ke sini mau apa? Ini Bu, saya datang ke sini itu mau sharing sama Bu Neti. Ada masalah yang saya hadapi di kelas saya Bu. Kalau boleh tahu apa nih yang mau disaringkan atau disampaikan kepada saya Bu Elia? Iya, begini Bu. Jadi beberapa murid di kelas saya itu kalau saat pembelajaran itu terlihat ada yang jenuh, kemudian ada yang bosan, kemudian kalau saya lihat itu minat belajarnya berkurang Bu. Terus pada saat saya ajari di sekolah itu ada anak yang menggambar tidak sesuai dengan pembelajaran yang dilaksanakan hari itu Bu. Oh baik Bu Elia, kalau saya garis bawahi ya, jadi permasalahan Bu Elia tadi muridnya ya yang tidak fokus dalam pembelajaran, bahkan sering merasa bosan gitu ya Bu Elia dalam minat belajarnya, murid itu menjadi berkurang ya, begitu ya Bu Elia? Betul Bu, itu permasalahannya. Baik Bu Elia, mudah-mudahan dari percakapan ini nanti kita bisa mencerahkan ya Bu Elia. Nah, dari percakapan ini apa yang ingin Ibu dapatkan Bu Elia? Saya ingin pencerahan dan mendapatkan ide yang bagus untuk menghadapi masalah yang saya hadapi di kelas saya Bu, yang nantinya ada perubahan begitu Bu. Baik Bu Elia ya. Ya Bu Elia harapkan adalah perubahan nantinya ya Bu Elia. Nah, perubahan apa yang ingin Ibu lihat dan Ibu dapatkan ya Bu? Untuk perubahan khususnya kepada murid saya Bu, jadi saat pembelajarannya itu lebih menyenangkan, kemudian anaknya lebih fokus lagi dan siap belajar, serta minat belajarnya meningkat Bu. Oh baik Bu Elia, jadi nanti di akhir percakapan ini kita mendapatkan solusi dari permasalahan ini. Pembelajaran Ibu jadi lebih baik dan menyenangkan, dan minat belajar murid jadi meningkat. Begitu ya Bu Elia ya? Benar Bu. Nah kalau boleh tahu bisa dijelaskan secara detail ya Bu Elia bagaimana permasalahan yang terjadi. Baik, ini Bu ceritanya. Jadi dalam pembelajaran saya itu ada anak yang bosan, kemudian jenuh. Itu bisa dilihat dari anaknya itu ada yang menguap, kemudian saat saya menyampaikan materi itu ada yang anak yang tidak memperhatikan tetapi menggambar sendiri, jadi sibuk sendiri seperti itu Bu. Kemudian ada yang asik mengobrol, kemudian sering saya ingatkan, kemudian mengulanginya lagi. Jadi mereka juga kesulitan memahami materi yang saya sampaikan, Bu. Baik, Bu Elia, kalau boleh saya tahu bisa dijelaskan apa penyebab dari permasalahan tersebut? Iya, sepertinya ada beberapa faktor penyebabnya itu dari minat belajar anak, Bu, yang berkurang. Oh, begitu ya, Bu Elia. Ada beberapa faktor ya. Apa faktor penyebab dari permasalahan tersebut bisa terjadi Bu Elia? Apa penyebabnya? Untuk pembelajaran yang saya lakukan di kelas itu faktor penyebabnya itu Bu, fokus anak saat belajar itu berkurang.
Kemudian pembelajaran saya kayaknya kurang bervariatif. Lalu saya tidak memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan kesiapannya mereka, minat mereka, dan profil belajar anak. Oh, begitu ya Bu Elia. Kebutuhan murid memang beragam ya Bu Elia. Nah, Bu Elia, jika dinilai dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Bu Elia sekarang dalam pembelajaran 2 bulan terakhir yang sudah Bu Elia lakukan? Saya berada di angka 6 Bu, karena saya memahami masih banyak kekurangan dalam pembelajaran yang saya laksanakan. Baik, dalam kondisi sekarang ini dapat ditingkatkan di level skala berapa nih agar terlihat adanya perubahan gitu Bu Elia dalam pembelajaran untuk lebih baik lagi gitu? Mungkin saya tingkatkan ke angka 9 Bu. Jadi dari 6 ke 9 pasti tentu ada perubahan ya Bu ya. Perubahan yang secara berkelanjutan ke arah yang lebih baik sehingga mendapat hasil yang lebih maksimal Bu. Nah, seberapa besar harapan Bu Elia terhadap pembelajaran selanjutnya? Harapan saya mampu memfasilitasi murid dengan memberikan pembelajaran yang menyenangkan sesuai kebutuhan murid dan kesiapan, minat, dan profil belajarnya. Kemudian nanti saya akan memberikan pembelajaran yang inovatif, Bu, menggunakan media yang bervariasi, bisa menggunakan berbasis game, menggunakan kuisis, wordball, seperti itu, yang sesuai dengan perkembangan zaman, serta kontekstual dengan memanfaatkan lingkungan yang ada di sekitar sekolah, Bu. Wah, Bu Elia, luar biasa sekali harapannya. Nah, setelah Bu Elia mengetahui segala penyebab permasalahan ini, bagaimana langkah Bu Elia untuk mengatasinya? Baik, Bu. Untuk mengatasinya, saya akan menerapkan beberapa langkah, Bu. Yang pertama, saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Dengan sebelum melaksanakan itu, saya akan membuat asesmen diagnostik, Bu. Jadi setelah melaksanakan asesmen, kemudian memetakan murid sesuai kebutuhannya berdasarkan minat, kemudian berdasarkan kesiapan anak dan profil belajar anak. Kemudian langkah kedua, untuk menarik fokus anak, saya juga akan melaksanakan pembelajaran KSE, Bu, jadi kompetensi sosial emosional. Kemudian kalau tidak berhasil lagi, saya juga akan menerapkan segitiga restitusi, Bu. Wes. Ya, baiklah Bu Elia. Wah, itu merupakan rencana yang sangat bagus menurut saya ya, Bu Elia dalam mengatasi permasalahan tersebut. Nah, di situ Bu Elia akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan mengintegrasikan KSE dalam pembelajaran. Nah, itu bisa dijelaskan Bu Elia seperti apa? Baik, Bu. Untuk pertama-tama saya akan memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan kesiapan, minat, dan profil belajar anak dengan membuat asesmen awal. Kemudian yang kedua, saya akan memfasilitasi murid dengan menyediakan media pembelajaran yang bervariatif, bisa berbasis game, seperti menggunakan kuisis, wordwall, seperti itu. Kemudian dalam praktik KSE, saya juga akan menggunakan teknik stop, Bu, sehingga murid menjadi rileks, lebih fokus untuk siap belajar, dan semangat untuk meningkatkan konsentrasi mereka. Selain itu, saya juga akan melaksanakan ice breaking sebagai upaya untuk memotivasi dan memusatkan perhatian anak terhadap materi yang disampaikan. Seperti itu, Bu. Baik Bu Elia ya, Bu Elia akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan mengintegrasikan KSE dalam pembelajaran. Nah nih, kapan Bu Elia akan melaksanakannya? Saya akan melaksanakan secepatnya, Bu.
Tapi ini karena masih MPLS, jadi mungkin setelah MPLS saya akan segera melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan sehingga murid menjadi aktif dan tentunya minat belajar anak menjadi meningkat. Baik Bu Elia, semoga apa yang diharapkan dapat tercapai ya Bu Elia. Ya Bu, terima kasih. Amin. Semoga dapat terwujud ya Bu. Ya. Nah Bu Elia, apa komitmen Bu Elia terhadap rencana penyelesaian masalah yang dapat Bu Elia terapkan nanti? Tentunya saya akan melaksanakannya dengan konsisten dan berkelanjutan sampai terlihat perubahan Bu. Jadi pembelajaran saya nanti dan minat belajar anak menjadi lebih meningkat, anak lebih fokus lagi mengikuti pembelajaran. Baik Bu Elia, siapa yang dapat membantu Bu Elia menjaga komitmen tersebut? Tentunya banyak Bu, jadi kepala sekolah, jadi selalu memberikan motivasi terhadap kualitas pendidikan di sekolah. Kemudian orang tua itu ikut berperan untuk mendampingi murid belajar di rumah, serta rekan sejawat atau guru yang berkolaborasi untuk melakukan pendidikan yang berkelanjutan sehingga dapat merefleksikan praktik pembelajaran dan mencari solusi dari setiap permasalahan pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah Bu. Oke, baik Bu Elia. Memang ya kolaborasi di sini sangat dibutuhkan ya Bu Elia dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Kemudian bagaimana tindak lanjut Bu Elia yang akan dilakukan ke depan? Saya akan terus menerapkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar murid dan mengintegrasikan KSE dalam pembelajaran dan menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua serta mendampingi murid belajar serta berkolaborasi dengan rekan guru dalam merefleksikan pembelajaran yang dilakukan. Oke, bagus sekali ya Bu Elia. Agar murid dapat kembali fokus dalam belajar dan minat belajar murid meningkat, Bu Elia terus menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan mengintegrasikan KSE ya Bu. Dan membangun hubungan yang baik juga dengan orang tua, rekan guru, dan teman-teman yang lain ya tentunya. Iya Bu. Baik Bu Elia, dari perbincangan ini apa yang Ibu Elia rasakan sekarang ini? Yang saya rasakan sekarang saya merasa lega, saya merasa nyaman. Saya juga berterima kasih kepada Bu Neti yang sudah mau saya ajak sharing, saya ajak ngobrol dan meluangkan waktunya mendengarkan keluh kesah saya sehingga saya mendapatkan solusi atas permasalahan yang saya hadapi di kelas saya. Yang tadinya saya bingung, sekarang sudah tidak lagi, sudah tercerahkan. Terima kasih ya Bu Neti. Baik Bu Elia, sama-sama. Semoga langkah-langkah yang tadi sudah Bu Elia jabarkan dan yang direncanakan dapat terlaksana dan membawa dampak perubahan pembelajaran Bu Elia selanjutnya ya. Dan murid-murid Bu Elia juga dapat fokus kembali dalam belajarnya serta minat belajar murid Bu Elia dapat meningkat. Ada lagi yang ingin disampaikan Bu Elia? Sudah cukup Bu. Ya, mungkin kita nanti bisa ngobrol lagi ya Bu Elia untuk selalu berkolaborasi dalam mencari solusi terbaik dalam mengatasi permasalahan pembelajaran lainnya. Dan saya sudah tidak sabar lagi ingin mendengar hasil dari perubahan pembelajaran Bu Elia setelah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan mengintegrasikan KSE dalam pembelajaran serta melakukan pembelajaran yang lebih bervariatif. Baik Bu, siap. Demikian ya Bu Elia, mudah-mudahan apa yang ada dalam obrolan ini kita dapat bermanfaat dan apa yang direncanakan itu dapat terlaksana dengan baik. Amin, semoga segera terjadi perubahan ya Bu Neti. Minta doanya ya Bu. Ya, kalau sudah tidak ada yang dibicarakan ya Bu Elia, kita tutup pembicaraan untuk hari ini. Sampai jumpa di lain waktu Bu Elia. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian praktek coaching supervisi akademik yang sudah kami laksanakan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.